Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari saya ajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, bunyinya demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jemaat yang terkasih, tak dapat dipungkiri, perbedaan terkadang menjadi suatu sebab terjadinya konflik dalam bermasyarakat. Entah itu kita berbicara tentang agama, tentang suku, tentang status sosial, dan lain sebagainya. Intinya perbedaan ini sangat berpengaruh. Dan kita tak dapat memungkiri salah satu aspek yang sering menjadi pengkotak-kotakan dalam kehidupan bermasyarakat kita, yaitu agama. Ini adalah hal yang sangat sensitif dan ini tak terelakkan. Maka ada banyak orang yang menggunakan pendekatan pluralitas agama agar dapat memediasi masyarakat yang terpecah belah ini untuk hidup dalam kerukunan. Namun sayang, saudara-saudara, penekanan yang keliru akhirnya menjadi bencana. Kenapa? Karena pendekatan pluralitas agama membuat orang-orang mentoleransi iman mereka, mentoleransi ajaran-ajaran mereka. Maka kita bisa sering dengar ada peribahasa seperti ini, banyak jalan menuju Roma. Dan tahu nggak saudara-saudara, ini juga sering dipakai di dalam kekristenan oleh aliran-aliran tertentu. Hanya demi mendapatkan penerimaan di dalam masyarakat, mereka mengatakan banyak jalan menuju Roma, seakan-akan kita bisa memakai banyak agama untuk mencapai surga yang sama. Saudara-saudara, berbeda dengan kita, anak-anak Tuhan. Sebagai umat yang percaya, kita memang diajarkan untuk menghargai orang lain siapapun dia dalam latar belakangnya. Tapi ini bukan jadi alasan untuk mengintegrasikan iman Kristen dengan ajaran-ajaran lain. Terlebih berbicara soal keselamatan jiwa. Saudara-saudara, Kristus mengklaim dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini memang merupakan klaim eksklusif, namun bukan berarti arogan, saudara-saudara. Karena menerima pendapat orang lain dalam pengertian menghargai, bukan berarti kita harus setuju dengan semua yang dia katakan sekalipun harus mengkompromikan iman. Sungguh, saudara-saudara, ini fatal kalau sampai kita melakukan hal itu. Saudara-saudara, kita harus mengaku Kristus adalah jalan satu-satunya dan bukan salah satu jalan bagi manusia untuk memperoleh keselamatan. Di luar Kristus kita hanya akan menemukan ketersesatan di dalam banyaknya jalan palsu yang ditawarkan dunia ini. Saudara-saudara, Kristus adalah jalan kebenaran sejati yang olehnya kita mengenal siapa Allah dan juru selamat kita. Dan kita dapat mengerti rencana Allah yang mengagumkan sejak kekekalan tergenapi dalam kematian Kristus sebagai penebus manusia dari hukuman kekal karena dosa. Dan kita menyadari juga kebangkitannya menjadi jaminan kita bahwa hanya oleh Dia kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, kematian Kristus di kayu salib menyatakan cara manusia yang berupaya menemukan jalan sendiri untuk memperoleh keselamatan adalah sia-sia. Karena hanya Kristus, Allah yang tersalib di kayu salib itu, yang bisa menyediakan jalan keselamatan lewat apa yang Kristus kerjakan. Sekali lagi, lewat karya salib itu. Dan Kristuslah jalannya. Jadi bagaimana? Apakah kita masih takut untuk menyatakan pengakuan iman secara eksklusif bahwa hanya Kristus jalan keselamatan dan kebenaran sejati dan hidup? Saudara-saudara, biarlah di minggu-minggu sengsara ini kita boleh merenungkan kasih dari Sang Jalan dan kebenaran dan hidup. Dan lewat itu, kita semakin dikuatkan, kita semakin dikokohkan di dalam iman. Bahwa olehnya kita boleh mendapatkan kepuasan jiwa, kedamaian jiwa kita terletak pada Dia yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Apalagi yang masih kita ragukan dari apa yang Kristus kerjakan. Jangan pernah berpikir bahwa ada jalan lain. Kristus adalah satu-satunya jalan dan bukan salah satunya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami jalan, Engkau memberikan kami hidup, dan Engkau menyatakan kebenaran-Mu, dan Engkaulah itu Tuhan. Bawa kami kepadamu, karena hanya Engkau yang memampukan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk menikmati persekutuan lewat
pendamaian yang Engkau kerjakan di atas salib itu Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur atas apa yang Engkau kerjakan. Amin.